Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya merasakan bahwa pagi ini saudara semua merasa anugerah Tuhan itu besar di dalam tiap-tiap harinya. Sampai dengan hari ini, kami yakini bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah di pagi ini, merasakan hal yang sama sebagaimana yang saya rasakan. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, itu semua karena Tuhan. Dan bahkan sampai dengan hari ini kalau saudara kuat, saya kuat, dan semuanya kuat menjalani hidup yang berat ini, semua itu karena bimbingan Tuhan. Semuanya karena firman yang menolong. Karena nasihatnya, hikmatnya itu luar biasa bagi kita. Kita pujikan pujian ini. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau besertaku, maka aku gak takut. Saudara, ini sesuatu lirik pujian yang indah. Kita akan pujikan pujian ini bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau nantikan, Kau perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, pujian ini indah loh ya. Yuk, yang ada di rumah boleh bersama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Rajaku. Saudara, pujian ini betul-betul meneguhkan saya terus ketika melewati banyak hal dan banyak pencobaan. Kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena sesungguhnya ada waktu-waktu yang telah Tuhan sediakan dan rancangkan bagi kami untuk kami berdiam, kami mendengar suara Tuhan, kami belajar firman. Karena sesungguhnya dengan begitu kami boleh melewati hal-hal yang berat, pencobaan, keadaan yang begitu menggoncang karena kesulitan akibat pandemi. Itu serasa lebih baik karena kami mampu melihat di dalam banyak hal Engkau sediakan jalan keluar yang baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena sesungguhnya dengan begitu kami betul-betul terus dibentuk oleh Tuhan, dicetak oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan. Karena kami dibawa kepada satu pengalaman bahwa hati kami harus terus berpaut kepada Tuhan. Kami menyerahkan pagi ini ya Tuhan. Di bulan-bulan Oktober ini kami dibawa di dalam satu pengajaran untuk kami memperbincangkan tentang reformasi, bicara tentang bagaimana kami harus betul-betul mau dibentuk oleh Tuhan dan pembentukan itu betul-betul bukan karena kuat gagah kami tetapi karena anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam rangka untuk terus mau dibentuk itu, kami mau belajar firman karena firman itu betul-betul menguatkan kami. Firman itu betul-betul membawa kami menjadi transformasi yang luar biasa, menjadi pribadi yang berbeda. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kami menyerahkan waktu-waktu teduh ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kepingin membaca satu bagian firman Tuhan yang tentunya ini juga membawa saudara dan saya untuk melihat betapa indahnya kalau kita itu terus dibekali oleh firman Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena dengan begitu saudara dan saya akan mendapatkan hikmat di sana. Nah, tema yang kita akan renungkan itu bicara tentang rambu dalam belajar firman. Saya membaca dari Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, saya akan membacakan khusus ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara, rambu itu adalah salah satu tanda yang memang dipasang yang menurut aturan main di dalam peraturan tertentu. Kalau kita bicara tentang rambu lalu lintas, itu adalah tanda-tanda yang menandakan bahwa tanda itu harus dipatuhi gitu. Jadi kalau bicara tentang lampu merah, lampu hijau ya di perempatan atau di pertigaan, lalu kemudian ada beberapa tanda dilarang parkir, dilarang stop, atau kemudian kurangi kecepatan, atau tanda-tanda yang lain dilarang belok ke kanan, belok ke kiri. Itu semua dipasang bukan sebagai hiasan saudara, tetapi itu dipasang karena memang ada aturan mainnya. Ada peraturan-peraturan yang
menghendaki tanda-tanda itu dipasang, dan fungsinya saudara, rambu itu adalah menjadi pengingat kepada kita supaya kita enggak melakukan itu gitu saudara. Jadi rambu itu dipasang dengan satu tujuan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ini bicara tentang lalu lintasnya lancar, tidak terjadi gangguan, tidak terjadi kecelakaan, semuanya perlu diatur demikian rupa sehingga nanti bagi para pengguna jalan, mereka itu bisa kemudian selamat sampai tujuan atau tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kira-kiranya begitu, saudara. Nah, kalau kita kemudian tarik parabel tentang rambu konteks lalu lintas, kita ngomong tentang rambu dalam konteks belajar firman gitu, saudara. Nah, kalau kita membicarakan tentang rambu di dalam hal belajar firman, maka saudara dan saya diajak bukan cari rambu di tempat yang lain, saudara. Saudara harus kembali kepada firman itu sendiri, karena firman itu yang menceritakan rambu-rambu gitu. Nah saudara, kalau kemudian saudara perhatikan tadi tentang rambu lalu lintas. Mereka itu memasangnya berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, ya, terutama oleh DLLAJR ataupun juga kepolisian dan lain sebagainya dan instansi yang terkait lainnya. Nah kalau kita ngomongin tentang rambu lalu lintas, nyarinya ke pasar nggak mungkin, saudara. Atau rambu lalu lintas nyarinya kemudian ke sekolahan, nggak mungkin. Tapi ngomong tentang peraturannya. Jadi harus disimak baik-baik, dibaca baik-baik peraturannya. Lalu kemudian pemerintah yang bersangkutan, baik itu daerah yang masing-masing dipercayakan untuk mengelola, kemudian memasangnya, stakeholder apapun kemudian diberi kepercayaan untuk memasang itu semua. That's no problem, saudara. Tetapi yang menjadi problem bagi kita, kalau kemudian kita ngomong tentang rambu dalam baca firman, rambu dalam belajar firman, tapi nyarinya ke tempat yang lain. Saudara nyarinya mungkin ke hikmat manusia, saudara nyarinya kemudian ke books manual yang dibikin oleh manusia, atau apapun juga, nggak bakalan ketemu, saudara. Atau bahkan rambunya itu adalah saudara sendiri. Saya ini sebagai stakeholder juga, karena saya ini baca firman, maka saya juga punya kepentingan untuk mendirikan rambu-rambu bagi saya. No, saudara. Jadi kalau saudara kemudian yang membaca lalu kemudian memberikan rambu dengan enak, saudara. Saya mau baca firman Tuhan yang bukan bagian ini, karena bagian ini bukan untuk saya. Saya mau membaca bagian yang menyenangkan hati saya. Nah, itu jadi rambu, saudara. Saudara membuat rambu-rambu sendiri di dalam kehidupan saudara. Enggak seperti itu, saudara, cara mainnya. Jadi Tuhan ketika kemudian memberikan Alkitab atau firman Tuhan melalui mereka-mereka, para nabi, para rasul, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran ini dan menuliskannya, itu semua datangnya dari pihak Tuhan. Jadi kalau kalian atau saya nih ya membaca bagian firman Tuhan, mau belajar firman, tapi rambu yang dipakai itu aturan mainnya yang lain, gak kebakalan bisa, saudara. Tetapi baiklah kita kemudian mencari kira-kira di dalam Alkitab rambunya apa ini. Saudara, jelas di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia mintakan kepada Allah. Artinya begini, saudara, di dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang yang terus mau bertumbuh dewasa, baik itu di dalam pengenalan kepada Tuhan, baik itu di dalam aplikasi hidup, hidup benar, hidup lurus, hidup jadi berkat, hidup jadi teladan, maka saudara itu betul-betul harus melihat bahwa saudara yang menjadikan sampai dengan hari ini menjadi manusia yang baru, orang percaya, itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita membicarakan tentang saya sebagai orang yang percaya, saya sudah lahir baru, saya mau dewasa terus bertumbuh, tapi tidak pernah mempercayai Allah sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan pernah saudara akan merasakan dan mengalami perubahan hidup. Di sini jelas kalau engkau kurang hikmat, maka mintalah kepada yang punya hikmat. Yang punya hikmat itu adalah Allah, saudara.
Jadi kalau membicarakan tentang mau belajar firman, maka tujuan yang paling awal atau hal-hal yang paling awal saudara harus kemudian gumulkan saat itu adalah saudara harus mempercayai bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman. Allah yang memulainya, Allah yang memberitakannya, Allah yang menuliskannya, baik itu melalui para nabi, para rasul, orang-orang yang dipercaya dan dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau saudara nggak mempercayai Alkitab sebagai firman-Nya Tuhan, gimana saudara mau belajar firman gitu loh. Ada banyak pengajaran-pengajaran gereja yang mengatakan bahwa Alkitab itu sebagian dongeng, sebagian kebenaran. Nah, Alkitab yang model kayak apa kalau kemudian bisa kemudian dibedakan ini bukan firman, ini firman. Ada orang yang kemudian meskipun dia bilang saya percaya kok sama Tuhan, tetapi di dalam banyak hal dia nggak pernah belajar firman. Dia bahkan kemudian mempercayai tentang pengajaran-pengajaran yang belum tentu sama dengan bagian firman. Itu juga nggak benar. Ada banyak gereja-gereja yang kemudian juga mengajarkan kebenaran dalam tanda kutip. Tapi kebenaran yang disampaikan oleh gereja-gereja itu adalah bukan kebenaran yang datangnya dari Alkitab. Tetapi kebenaran yang menurut hikmat mereka masing-masing. Saudara, ini yang penting. Bacanya si Alkitab tapi pengenalannya salah. Bacanya si Alkitab tapi maknanya salah. Bacanya si Alkitab sih, tetapi pikiran-pikiran yang tertuang, yang diajarkan itu bukan pikiran-pikirannya yang dari Allah, yang datangnya dari Alkitab. Saudara, itu rambu pertama, saudara. Saudara harus percaya sama Tuhan yang sudah menjadikan Alkitab itu firman. Jadi rambu itu yang paling penting di dalam kehidupan standar pertumbuhan saudara saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah ini nih. Di dalam banyak hal saudara, manusia itu nggak pernah sempurna. Saudara. Saya percaya setiap saudara dan saya punya kekurangan. Itu pasti. Saudara. Nah kalau kemudian terjadi di dalam kehidupan praktis, kehidupan saudara, saudara suka sama orang dan nggak suka sama orang itu juga didasarkan pada kekurangan itu kan. Saya suka sama hamba Tuhan ini, tapi saya nggak suka sama hamba Tuhan itu. Saya suka sama dia pada waktu khotbah, tapi saya nggak suka sama dia pada waktu khotbah. Saudara, like and dislike itu karena memang saudara merasa cocok saja, tetapi tidak pernah kemudian melibatkan Alkitab. Jadi kalau saudara kemudian berbicara banyak, mengambil posisi saya tidak suka dengan pengajarannya karena pengajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu baru bicara tentang hal-hal yang lebih tepat. Jadi saya mau bicara hal yang kedua itu adalah begini saudara. Karena kita semua gak sempurna. Termasuk para hamba Tuhan itu gak sempurna. Maka satu-satunya cara untuk membuat saudara lebih baik itu ya baca Alkitab saudara. Untuk kemudian menjadikan saudara itu penuh dengan hikmat, satu-satunya cara gak ada cara yang lain saudara. Saudara harus baca Alkitab. Boleh Pak baca buku-buku rohani yang lain, boleh. Boleh Pak baca komik, boleh juga gak masalah. Tetapi yang paling penting kalau saudara itu kurang hikmat, bacanya Alkitab, jangan komiknya saudara. Memahami bagian ini ya. Jadi kalau kita membicarakan bahwa saya ini kurang hikmat, hikmat yang saya kepingin dapat itu pasti datangnya dari Allah. Gak mungkin hikmat manusia karena kita tahu manusia rapuh, manusia gak sempurna. Jadi harus minta hikmatnya Tuhan yang sempurna. Nah satu-satunya cara itu adalah baca Alkitab. Karena apa? Karena kalau saudara itu baca yang lain gak akan dijumpai itu hikmat Allah di sana. Hikmat Allah itu akan dijumpai hanya di dalam Alkitab. Saudara mau gak suka dengan Alkitab, saudara gak bisa menyangkal bagian ini.
Saudara mau nggak suka, aduh baca Alkitab tuh bosenin. Saudara nggak bisa menyangkal bahwa Alkitab itu sumber hikmat, beneran. Saudara nggak ikut GBAB, saudara juga nggak bisa menyangkal bahwa sumber hikmat satu-satunya itu adalah Alkitab. Bener loh. Jadi hal yang kedua yang mutlak ini yang juga nggak bisa kemudian saudara buat main-main. Dan hal yang ketiga yang terakhir saudara, di sini dikatakan begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut dan lain sebagainya. Artinya iman itu memegang peranan penting di dalam meminta hikmat itu. Kalau saudara nggak percaya Alkitab, saudara meragukan sedikit saja cara kerjanya Tuhan, saudara nggak akan bakalan bisa bertumbuh dengan dahsyat di dalam pertumbuhan rohani saudara. Saudara, ada banyak sekarang anak-anak Tuhan yang sedang terus memperbincangkan hal-hal yang jelas-jelas di Alkitab itu dinyatakan bahwa itu adalah dosa. Hal-hal yang sepele yang seringkali di dalam kaitannya dengan anak muda itu adalah anak muda itu identik dengan kehidupan yang sangat modern. Kaitannya erat dengan transformasi komunikasi yang begitu dahsyat, luar biasa. Internet kemudian sampai dengan hari ini memegang peranan penting, core yang penting di dalam pertumbuhan iman juga loh. Karena dengan pandemi, lalu kemudian upgrading setiap saudara pasti ya, nggak memandang usia saudara sekarang ini harus melek yang namanya internet. Kalau dulu sudahlah itu kerjaannya anak muda, saya nggak mampu lah, sudahlah biarin. Tetapi sekarang ini dengan adanya pandemi, saudara itu nantinya nggak boleh kemana-mana dan itu sudah terjadi bukan? Lalu yang terjadi adalah saudara itu menjadi orang yang kayak dikungkung begitu. Nah, satu-satunya cara ya dengan internet ini. Tetapi internet ini bukan berarti kemudian semuanya baik, saudara. Ada banyak hal yang terjadi di internet yang menjadikan sumber pembelajaran bagi setiap orang. Jadi kalau membicarakan tentang sumber informasi dan sumber pembelajaran, internet itu memegang peranan penting. Baik itu kebenaran, kalau itu membicarakan tentang semua kebenaran di dalam Alkitab dimuat di internet, saudara bisa temukan. Tetapi ada banyak juga artikel-artikel, tulisan-tulisan yang melemahkan tentang iman itu sendiri. Memberikan pengajaran-pengajaran palsu di sana jelas banget. Kalau orang tua yang sudah menjalani separuh waktu bicara tentang manual, baca Alkitab manual, semuanya manual, masih bisa tuh mempertahankan dan mengenali ini yang benar, ini yang nggak benar. Ya kan? Nah tapi anak muda yang sekarang ini sudah bergantung dengan yang namanya internet. Bagaimana bisa mengenali kalau kemudian resource perbandingannya itu begitu banyak gitu loh. Nah sementara pengajaran yang benar tidak disuarakan sama gereja, bahannya Alkitab satu-satunya sumber kebenaran, gimana bisa anak-anak muda itu tahu rambunya itu. Jadi membangun iman di dalam konteks kekinian itu based on-nya itu sama Alkitab juga. Jadi Alkitab itu dijadikan dasar yang paling utama untuk iman itu terus ditumbuh kembangkan. Menjadi iman yang dahsyat. Kalau dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka akan ada lompatan dahsyat di dalam kehidupanmu. Itu ngomong tentang iman yang kecil seperti biji sesawi. Tapi kalau kemudian saudara bertumbuh dengan luar biasa melalui internet, gak usah kemudian saudara menunggu, saudara baca setiap artikel-artikel yang mengupas tentang kebenaran. Wah, betapa gak dahsyat saudara. Saya lagi sekarang ini tergila-gila dengan buku elektronik saudara ya. Saya senang banget sih baca di gadget meskipun mata ini lama-lama juga bereng juga ya. Tetapi
ya mencoba untuk melihat semakin kesini print cetak juga nggak begitu efektif kan. Buku ini kan didapat dari hutan yang digunduli nih. Dengan adanya buku ini paling tidak kita menjadi paperless, kita kemudian menjadi orang yang paling tidak menjaga 1 pohon, 2 pohon untuk dijadikan buku. Saudara, yang ketiga ini yang nggak bisa ditawar-tawar lagi adalah iman bertumbuh kembang kalau ada Alkitab. So, 3 hal ini, gak usah ngomong yang lain. Yuk saudara, perhatikan 3 hal ini. Maka saudara akan dapat dan memperoleh bimbingan serta hikmat Tuhan. Nanti hari Minggu akan terus dikembangkan tuh pemikiran dan ide ini. Yuk, yang sekarang ini kan hari Sabtu nih, besok kan hari Minggu. Saudara juga harus ikut ibadah dong, ya. Saudara harus ikut ibadah. Bagi yang suka ibadah yang satu, saudara ikut ibadah yang pertama. Bagi yang saudara itu punya waktu di agak siangan, saudara ikut di ibadah yang kedua. Atau bahkan saya menghendaki sih sebetulnya bagi saudara-saudara yang kemudian betul-betul gabut di rumah, ya gabut itu istilahnya nganggur, nggak jelas gitu. Datang aja lah ibadah onsite, ya. Kita masih bisa kok menampung ada 80 tempat duduk disediakan. Saudara tinggal absen, saya mau datang berapa orang, saudara akan dilayani. Dengan begitu saudara, hidup saudara itu akan di-upgrade. Ayo, mau belajar firman, saudara harus perhatikan Alkitab. Kita berdoa saudara. Bapak yang baik, kami belajar banyak bahwasanya di bulan Oktober bicara tentang reformasi dan dalam konteks reformasi. Kami adalah orang-orang yang terus dibentuk bukan karena pengajaran-pengajaran kami sendiri, tapi pengajaran sehat yang datangnya dari Alkitab. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwasanya kehidupan kami yang rapuh ini gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Bahkan dengan banyaknya resource sumber-sumber pembelajaran yang disediakan oleh internet, karena internet sekarang menjadi paling tidak kebutuhan yang tidak bisa kemudian ditanggalkan lagi menjadi kebutuhan yang mungkin menjadi kebutuhan yang primer sama dengan makanan. Hamba-Mu memintakan ya Tuhan, beri setiap kami hikmat untuk mengenali mana pembelajaran yang baik, mana pembelajaran yang sehat. Sehingga ketika kami belajar, kami baca, kami betul-betul bisa membedakan, oh ini yang sehat, ini yang harus dibaca. Dan tentunya itu betul-betul kami yakini datangnya dari Engkau. Biarlah Roh-Mu yang tinggal di dalam hati tiap kami juga memberikan suara di dalam hati, pikiran kami, membimbing, menerjemahkan semuanya. Karena sesungguhnya kami betul-betul kepingin terus menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus suatu hari kelak. Tuhan, kami menyerahkan untuk pagi ini, menyerahkan juga untuk satu hari ini. Ini adalah weekend, ada banyak kerjaan yang harus kami juga selesaikan setelah kami beribadah dan berdoa. Tuhan yang tolong berkati sehingga kami tidak menumpuk kerjaan ketika kami memasuki minggu yang baru. Kami menyerahkan untuk esok, kami juga diberi hati untuk boleh kemudian melayani Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah ini akan ada pokok-pokok doa. Ayo saudara secara mandiri saudara doakan pokok-pokok doa ini. 10 menit, 15 menit berikan waktu untuk itu.
itu betul-betul sebagai waktu yang luar biasa saudara berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Selamat weekend, Tuhan memberkati saudara.